Mari kita mulai kegiatan kali ini ya, Haruleng 19 episode 19 karena sudah terjadi 18 kali sebelumnya itu di channel YouTube-nya Haru Comrade, karena emang Haru Comrade kan sejatinya channel pribadi tapi jadi channel bersama. Saya pindah juga di YouTube, saya pindah lagi juga ke Twitch, jadi emang perkembangan yang luar biasa. Nah, kali ini episode ke-19 kita akan bahas tentang VTuber, konten VTuber atau minat penontonnya yang begitu-gitu aja. Halo Jornan, halo, terima kasih sudah hadir. Ini pasti mau upload nih ya, ini biasa nih. Selain tim promotor, waduh. Thank you Jordan for always promoting us. Oke, jadi kurang lebih judulnya kan konten VTuber atau minat penontonnya yang gitu-gitu aja. Nah, tadi ada yang ngomen kan, saya share juga di grup Facebook. Apa maksudnya gitu-gitu aja gitu? Kata dia gitu kan. Apa sih yang maksudnya gitu-gitu aja? Ya gitu-gitu aja. Ya kan gitu. Ya saya juga ketika orang-orang bilang, "Ah, VTuber mah gitu-gitu aja kontennya." Ya, Anda emang gak gitu-gitu aja. Nah, siapa yang tersinggung, siapa yang disinggung. Nah, itu unik. Jadi ini fenomena yang memang tiap bulan tuh selalu digaungkan, dan bulan ini itu ada lagi. Bulan ini ada lagi yang bahas tentang VTuber gitu-gitu aja gitu. Makanya kemarin saya bahas juga tuh yang tentang VTuber trade gaming talking singing ya, VTuber GTS ini apakah itu standar VTuber atau lemahnya inovasi. Nah, itu saya bahas kemarin dan kalian bisa nonton highlightnya di Twitch atau di YouTube saya ya, di Hananazuka. Silakan tonton. Kurang lebih itu akan mirip ke sana tapi ini lebih kepada pembahasannya lebih ke pembanding antara memang VTubernya atau peminatnya gitu, si penontonnya ya. Nah, mari kita bedah bersama-sama dalam hal yang pertama kita bahas VTubernya dulu. Nanti kita bahas ke penontonnya bagaimana. Nah, nanti kita elaborasikan atau kita padu-padankan sisi mana apa yang menjadikan plus minus dan sebagainya ya. Mengapa fenomena pertanyaan itu selalu terjadi gitu. Dan memang sebetulnya nggak banyak-banyak amat, tapi nyaringnya yang luar biasa. Dan kecenderungannya ya pihak yang membuat konten yang cukup tersinggung karena memang udah ketika udah bikin baru pun tetap aja gitu-gitu aja. Berarti kan maksudnya apa yang gitu-gitu aja, konten kami atau Anda aja minatnya. Nah, itu jadi kan menjadi suatu apa namanya itu paradoks dualisme yang menarik menurut saya untuk dibahas gitu ya. Baik, mari kita bedah atau kita bahas dari sisi VTuber. Saya sebagai VTuber, saya sebagai konten kreator virtual, ya saya juga sebagai peminat juga, penonton juga. Nanti saya juga akan ada pandangan ke sana. Nah, awalnya kita dengan VTuber. Nah, VTuber gitu-gitu aja lebih spesifik di bagian sebetulnya umumnya bisa semuanya. Ya, itu bisa semuanya. Tapi secara khusus yang saya amati, yang saya ketahui. Halo Arunika Hikaru, terima kasih sudah follow ya. Oke, saya lanjut ya. Dalam sisi VTuber itu yang dikomentari para, ya itu kan penonton pasti kan yang nonton dong yang komentari VTuber gitu-gitu aja. Nah, umumnya memang itu bisa sampai seluruhnya. Itu kata-kata gitu-gitu aja tuh itu sangat rancu dan bisa semuanya. Ya. Nah, ketika gitu-gitu aja ini lebih kepada cenderung ke konten. Jadi spesifik konten yang mungkin, kenapa mungkin? Karena memang masih ada penyesuaian atau emang ya di situ kita ada bahasan. Nah, yang kemarin saya bahas tentang VTuber Trade GTS Gaming Talking Singing itu mirip banget ya. Ya itu kenapa? Karena dari sisi VTuber ada beberapa motivasi yang atau alasan yang menjadikan mereka itu kontennya gitu-gitu aja. Ya. Mari kita bahas di konten dulu. Konten yang memang menjadi VTuber ya sehingga sampai istilahnya VTuber trade menjadi mainstream, yaitulah tadi gaming talking singing. Mengapa para VTuber itu berkutat di gaming talking singing? Dalam teori diffusion of innovation, kalian bisa search di sana atau saya bisa sebarkan juga bentar sekalian ya. Kita ya jadi kuliah juga nih, padahal mau free talk ngobrol doang nih, tapi jadi malah ini ya, nggak apa-apa ya, kita belajar bareng-bareng. Mana ya ada catatannya, saya ada foto kalau nggak salah tuh, diffusion of innovation itu
itu bisa kita pelajari di sana karena emang ada yang cocok di sana ya. Nah, Division of Innovation dari konten VTuber yang GTS, Gaming Talking Singing, itu dilakukan oleh para early majority and late majority kurang lebih. Kenapa? Karena kalian merasakan kontennya gitu-gitu aja, berarti kan bisa dibilang konten secara kuantitas VTuber dan kualitas kontennya sama. Ditemui itu dari 7 dari 10, misalkan 8 dari 10, dan dominannya misalkan sampelnya 10 orang dan ternyata 8 dari 10 VTuber itu kontennya tuh GTS, Gaming Talking Singing. Kenapa demikian? Ya karena para VTuber yang lahir yang belakangan, bahkan yang udah 1 tahun yang lalu pun, angkatan saya, angkatan corona di April 2020 yang lalu, itu kita memang mungkin masuk kepada early majority, yang mana memang itu mulai di puncaknya terlihat ada 34% populasi, 34 dari 100 orang misalkan. Nah, siapa yang menciptakan GTS? Itu adalah orang-orang yang innovative leaders ya, yang di pertama itu adalah para inovator, dan para opinion leader itu kalau di istilah yang lainnya adalah early adopter. Nah, para inovator ini adalah ketika mereka yang melakukan kegiatan bikin konten, itu mereka membuat konten itu memang jangankan bikin konten, dengan menjadi VTuber pun itu adalah suatu inovasi dengan nama yang lain, karena itu adalah bagian dari positioning branding. Positioning brand. Karena apa? Karena memang sudah ada dari dulu VTuber yang anime atau YouTuber anime, YouTuber berpersona, tidak langsung orang aslinya. Itu dari dulu juga ada. Ya kayak Annoying Orange-nya, Amy-nya dan sebagainya, ya. Nah, Kizuna Ai sebagai pelopor istilah virtual YouTuber kan beliau yang mempopulerkan istilah virtual YouTuber, karena dia membuat positioning di sana, virtual YouTuber karena saya karakter virtual, kan gitu. Dia berinovasi membuat konten seperti itu dengan cara karakternya yang virtual. Nah, dilanjutkan oleh yang lain-lainnya gitu kan, para early adopter mengikuti. Oh, ternyata jadi YouTuber tuh nggak usah kelihatan muka juga loh. Oh, rame dong. Gara-gara Kizuna Ai juga kan uniknya. Jadi dulu mah unik Kizuna Ai itu. Dan sampai saat ini juga sebetulnya masih unik kan. Masih banyak lah, masih banyak YouTuber dan daripada VTubernya. Nah, justru di situ para early adopter mereka melihat para inovator yang sudah di staking, yang memang mengambil secara risiko yang besar, dia langsung ingin jadi pionir gitu, melanjutkan wah ini mah orang-orang yang lebih visioner tuh orang-orang yang early adopter, dan yang para inovator sudah sangat jauh berpikir jauh ke sana. Karena memang jika Anda ingin melakukan yang jauh, Anda bisa melakukannya dengan bersama-sama. Itu dalilnya. Makanya kan Kizuna Ai bersifatnya korporat, ya kan? Nah, early adopter itu bisa dianggap sebagai para yang mempopulerkan konten-konten yang Kizuna Ai lakukan dan kawan-kawannya angkatan itu. Misalkan dari Hololive, Nisanji yang mereka bersifatnya live streaming, ya kan? Ditambah emang inovasi dari streaming, tapi kontennya tuh gaming, talking, singing. Ya apalagi di Nisanji kan ada, Nisanji kan itu live streaming. Tapi apa yang menjadikan Hololive itu pembedanya apa? Differentiationnya apa? Yaitu adalah dengan mereka Yago melakukan dulunya kan entertainment atau bersifat idol, ya kan, idolnya itu. Nah, dari sana kalian bisa berpikir bahwa oh berarti ada pembeda di sana. Dan apalagi secara posisi mereka tuh kalau misalnya cenderung di nasional, kalau mengakar di nasional gitu ya, mengakar. Nah, kalau Hololive itu memang worldwide, meluas radius mainannya. Kalau memang Nisanji banyak mengakar. Nah, sebagaimana juga sama di Indonesia, Nisanji ID juga mengakar. Para fandomnya juga mengakar. Tapi kalau Hololive mah meluas, menasional gitu. Metodenya ada caranya begitu juga. Itu brandingnya. Nah, mulai para early majority yang angkatan Corona, yang angkatan 2019, yang angkatan Apple dan kawan-kawan itu mulai mengikuti. Tapi itu masih masuknya ke orang-orang yang early adopter, karena di Indonesia masih sedikit. Cerita Tessa, ya kan, Maya Putri, Sabrina, Nagisa Senpai, Apple dan kawan-kawan itu kan orang-orang yang masuk kepada early adopter tadi, ya. Nah, di situ baru kita yang memang 2019-2020 ya, yaitu mulai yang angkatan yang bandwagon itu baru di early majority nih. Nah, mereka melihat oh ternyata konten yang unik yang memang banyak di pasaran, dianggap banyak di pasaran atau ditonton orang adalah GTS, Gaming Talking Singing, yang dipopulerkan oleh Hololive, Nisanji dan kawan-kawan lainnya. Karena mereka kontennya ke sana gaming, kontennya talking, kontennya singing gitu.
Nah, sehingga itu menjadi suatu ilham, suatu inspirasi bagi para VTuber Indonesia untuk melakukan hal seperti itu. Ya, sehingga ya itu makanya para early majority mengingatnya ke sana. Sehingga karena melihat para inovator dan opinion leadernya ya yang 16% itu ternyata sudah melakukan hal yang berhasil, dan mereka tuh yang early majority itu adalah benar-benar wah sudah ada buktinya nih dari mereka, ikutan deh kan gitu. Nah, nanti yang late majority itu tetap ada nanti di tadi 2001 ya, sekarang 2021 ke depannya dan sebagainya. Mereka tuh VTuber tuh bakal wih, makin rigid lagi. Oh, ternyata memang harusnya begini ya gitu. Jadi testimoninya makin banyak oleh kami angkatan 2020 contohnya. Oleh angkatan 2021 melihatnya tuh, oh konten yang standar tuh begini ya gitu. Gaming ya, main Genshin ya, main Apex ya, main Phasmophobia ya gitu. Terus free talk ya, ASMR ya. Nah, itu yang dilakukan oleh red majority. Ya. Itu makanya karena itulah yang saya sebut dengan lautan merah, yang mana memang mengikuti apa yang orang inovator awalnya memang lautan biru sendirian si Kizuna itu dan kawan-kawannya ya seangkatannya, tapi sekarang makin meluas dan makanya makin banyak VTuber. Makanya secara database portal virtual creator yang kami data itu hampir 800 orang kan per tahun lalu, dan itu kan belum lagi yang nggak terdata kan di luar sana. Nah, itu makin luar biasa ke sana gitu. Nah, makanya saya menjadi wajar ketika ada istilah VTuber gitu-gitu aja. Saya sebagai mau pengamat, sebagai pelaku dan apapun itu yang saya amati, saya menjawab ketika ditanya seperti itu, Prof, konten VTuber gitu-gitu aja, yes, gitu-gitu aja. Memang subjektif, belum terlalu objektif karena gak ada datanya, tapi secara konsekuensi logis dan Pak memakai langkah-langkah tadi dengan diffusion of innovation ini, kalian bisa berpikir dan bisa menakar gitu. Apa yang menjadikan mereka tuh gitu-gitu aja? Karena ya tadi melihat seniornya seperti itu. Makanya kemarin yang saya bahas di yang kemarin Haruleng, yang apakah konten VTuber gaming talking singing itu adalah sebuah standar yang memang harusnya begitu minimalnya, atau memang lemahnya inovasi. Karena memang dulu memang inovatornya ya Akizuna Ai. Ya inovator bagi live streamingnya yang peridolannya Hololive. Ya virtual livernya ya nih Sanji. Nah, di Indonesia mungkin belum ada. Makanya misalkan Mahapanca menjadi inovator konten kreator yang mainannya main anime, sama terutama Andi Adinatanya maininnya apa? Mainin translirik Jepang Indonesia Indo Jepang misalkan. Nah, ketika yang lain kan ya sekarang kita bisa lihat gitu. Sampai ada istilah kalau Anda tidak kena wangi-wangi, Anda tidak pantas. Bahkan ada yang bilang tidak pantas menjadi VTuber. Saking ada yang bilang begitu. Karena saking kalau Anda ikutan wangi-wangi, dapat wangi-wangi baru Anda legal dianggap menjadi VTuber. Saking begitunya, itu masyarakat tuh yang bilang. Bahkan sesama VTubernya juga bilang begitu. Berarti fenomena dari masyarakat itu membangun institusi tersendiri, membuat budaya tersendiri. Termasuk King Kanaria. Ketika Anda cover King Kanaria, Anda bisa disebut VTuber kan gitu. Ya, itu yang menjadikan jadi itu karena masyarakat yang membuat aturan sendiri. Makanya ketika lah ngatur itu juga aturan. Kok aturan main? Ya sebagaimana VTuber yang harus menjaga privasinya, itu kan aturan main. Kalau lah ngatur itu kan aturannya. Ya kadang-kadang juga ada ada emosional atau bahasan-bahasan yang memang lah ngatur dan sebagainya. Emang itu aturannya barangkali. Karena emang masyarakat berpandangan seperti itu. Makanya kalau tidak sesuai aturan itu, makanya Anda tidak dianggap kan gitu. Ketika tidak cover King Kanaria secara sosial tuh ada tembok yang berbeda. Barangkali bisa begitu. Atau yang belum wangi-wangi itu, ya kan dulu-dulu kan wangi-wangi menjadi suatu hal yang seolah-olah wajib gitu. Tapi ketika ada orang aktivis yang memang wangi-wangi adalah bertendensi sekuhara, langsung pada diam. Waduh, berarti selama ini kita salah dong. Nah itu kan mengikuti itu belum tentu benar dan baik. Ya yang penting mah ya ikutin tren dulu aja. Nah itu tuh yang unik, itu rame sih. Saya makanya sebagai pengamat krem pengamat interaksi sosial para wibu itu kayak woi mulai rame nih. Iya, mulai waduh, dulu sih memang dielulukan si wangi-wangi ini, tiba-tiba jadi kok pada merot semua nih. Wah, atau gimana nih. Nah, ada yang memang
Ya itu bakal ada kembali lagi ada 5 orang tadi. Oh iya ya, ya. Oh iya ya ternyata selama ini tuh kami salah gitu. Wangi-wangi itu begini-begini. Ada memang yang benar-benar kontra yaitu kaum Lagarde itu tuh. Yang last adopters yang terakhir. Oh tidak, wangi-wangi itu tidak sekuara karena wah, ya itu jadi ada dikotomi dan polarisasi. Nah, itu yang cukup unik dan emang secara ilmu sosialnya harus terjadi. Dikotomi itu harus terjadi karena memang setidaknya akan ada perbandingan antara hitam dan putih. Meskipun emang tidak akan selalu hitam dan putih, selalu ada hitam yang keputih-putihan, ada yang putih ke hitam-hitaman, ada yang dark gray, light gray gitu. Ya. Nah, itu yang kalian bisa lihat gitu. Dalam sisi VTuber, ya lihat saja dulu. Seniornya kan begitu. Nah, terus ketika yang paling banyak si early adopter early majority dan late majority itu melihat para konten tuh, oh gini kali ya. Oh gini kali ya, kalau live streaming perdana itu harus bikin PPT gitu. Oh begini kali ya, kalau misalkan mau debut itu harus TBA dulu, baru reveal pakai retweet, pakai reply retweet gitu. Oh mungkin kalau mau jadi VTuber tuh harus begini dulu gitu. Dan hal lainnya, budaya-budaya yang memang senior lakukan kan diikuti oleh para juniornya. Tapi apakah junior bertanya nggak pada seniornya, kenapa Anda melakukan ini? Dan saya yakin tidak. Karena seniornya terlalu sibuk kepada dirinya sendiri dan kepada ya marketnya sendiri, dan juniornya nggak berani ke atas. Makanya senior tidak memberikan tangan ke bawah, menjulurkan tangannya, yang sang junior tidak menggapai tangan seniornya. Disitulah mulai terjadilah ada gap antara angkatan, pasti akan selalu terjadi. Nah itu yang saya amati dan itu polanya terlalu terjadi bahkan dari selama saya 11-an tahun di Jepangan ya, dan ya di sini sekarang, dan VTuber juga sama terjadi gitu. Yang mana memang mainannya circle, ya itu ada mainnya circle gitu, mainannya ini ya harus terjadi. Orang kalian komunal kok. Orang kalian juga menggapai atas juga gak berani, yang atas juga ke bawah juga kepada gak mau. Mungkin ada kemauan tapi tidak ada keniatan, gak ada niat juga mau tapi ada tapinya, ya berarti gak mau. Kan gitu. Nah itu bisa dilihat dari sisi VTuber. Memang menjadi wajar para VTuber kontennya begitu-gitu aja karena memang motivasinya pun belum tentu sekuat itu. Belum tentu memang ingin berkarya, memang berkarya. Barangkali emang cuma ingin teman mabar, ya kan? Emang copy mechanism, emang pengen escapism, kabur dari dunia yang sudah fuck up gitu. Ya jadinya ya udah, penting mah yang berkarya, yang punya PC, laptop, pakai OC, udah mabar yuk gitu, udah. Dan itu misalkan populasinya lebih banyak yang ditemui oleh para penonton. Misalkan ternyata ada 6 dari 10 VTuber yang begitu, makanya mereka berkesimpulan VTuber gitu-gitu aja. Itu yang menjadikan kalimat itu keluar karena para masyarakat melihat sang kreatornya itu melakukan itu. Padahal mah barangkali memang nggak selalu dari VTubernya yang memang sempit, tidak, tapi memang saking banyaknya dan memang rendahnya para penonton yang nyari VTuber yang aneh-aneh, yang unik-unik. Nah itu nanti kita bahas yang bagian itunya ya 1 menit lagi. Jadi kurang lebih adalah dari VTubernya sendiri belum tentu ingin berinovasi, karena memang ya tadi belum tentu emang ingin jadi inovator. Sedangkan kalau ingin memimpin itu harus menjadi inovator. Innovator lead the way gitu. Inovator memimpin jalan. Kalau memang nggak mau berkarya biasa aja ya nggak apa-apa. Jadi kalau Anda di sini masih bahas benar salah, saya kan nggak salah, emang nggak salah. Nah ini kan pemaparan, ya. Disitulah ketika udah tahu GTS doang dan emang gitu-gitu aja, apakah ingin berubah atau enggak, itu pilihanmu juga, nggak apa-apa, lanjutin aja. Kan nggak usah dengerin kata orang gitu, nggak apa-apa. Ya kan kayak gitu kan, yang penting mah dari diri sendiri, ya udah jadi diri sendirinya kayak gimana? Apakah diri sendiri yang menutup diri, atau memang diri sendiri yang belajar dari yang lain apapun omongannya tapi difilterisasi, atau jadi orang yang ingin mengikuti omongan orang seutuhnya, jadinya kamu nggak punya jati diri. Bisa banyak hal yang ingin jadi, yaitu VTuber, pilihlah di sana gitu. Dan saya pun bahkan belum tentu yakin apakah mereka berpikir semendalam ini, belum tentu ya, belum tentu juga. Sehingga itu harus punya keberanian dan
Itulah pandangannya gitu. Ya, dan di situ apakah Anda berani untuk melangkah menjadi inovasi? Belum tentu juga kan gitu. Jadi itu akan terlihat bagi orang yang memang menjadi inovator atau memang biasa aja, ya itu kelihatan. Nah, makanya itu yang mencirikan itu makanya kualitasnya di sana gitu. Tapi karena memang istilah gitu-gitu aja itu lahir, ya, itu lahir karena apa? Itu lahir karena memang ya sudah, memang begini ya dan sebagainya. Ya, itu terlihat, akan terlihat gitu. Nggak apa-apa. Dan itu saya percaya di sana. Gitu. Nah, itu dari sisi VTubernya. Saya bentar minum dulu. Kalau misalkan, nah sekarang dari sisi penontonnya. Dari sisi penontonnya, barangkali ya saya tadi udah nyinggung kan. Dari para penontonnya, side dia, pandangan dia, visionnya dia, yang saya cenderung menemukan memang dia adalah orang yang memang tidak mencari tahu seluas apa para VTuber di Indonesia terutama ya. Kita bahas Indonesia dulu aja. Jangan yang luar lebih edan lagi. Kenapa? Karena saya mengamati bahwasanya ketika saya nge-share di grup aja emang gitu aja. Saya balikin, emang Anda sudah menonton apa aja? Pasti Hololive nih di Sanji Mahapanca ya kan gitu. Apakah Anda tahu Metanoia? Apa Anda tahu Virtunix? Apa Anda tahu Nakama Virtua? Apakah Anda tahu Arunika, Aspira dan kawan-kawan lainnya? Secara kelompok ya. Apa Anda tahu misalkan For Reality? Kalau solonya apakah Anda tahu Risoto? Apakah Anda tahu Misio? Apakah Anda tahu Ryoda Akamazu? Ya. Jadi belum tentu. Nah, jadi barangkali memang visionnya adalah saya mengamatinya memang polanya ya memang begitu-gitu aja, memang bersifat komunal juga. Jadi antara VTuber yang komunal ya memang mainnya circle yang sesama minat itu, dan penonton juga ya sesama yang suka juga. Ya. Yang memang kontennya juga begitu juga, yang penontonnya yang memang exposure gede yang maka mendapatkan pasar itu gitu. Makanya taunya just only ini Sanji, Hololive dan sebagainya gitu. Bahkan kemarin saya yang nge-share, nah ini cukup viral. Saya lihatnya cukup viral karena emang yang nge-share banyak. Dan saya tuh nge-share tentang meme yang Tokinosora Hololive itu kan ada yang gambar apa domino gitu kan. Tokinosora itu dia debut cuman berapa sih? 12 atau 14 saya lupa, mohon maaf ya. Pokoknya itu kan bener-bener awal-awal mula ya gue bikin agensi Hololive itu dengan Tokinosora yang debutnya cuman belasan orang itu. Atau kurang kalau saya lupa. Mohon izin ya kalau emang ada yang ini. Tapi secara domino yang kecil menjadi besar-besar itu, nah di ujung sana ada Iris yang debut sampai 80.000 watching now-nya langsung daripada Tokinosora dan sebagainya. Nah itu kan ada waktu selama 4 tahun. Karena kan yang saya ketahui, mohon maaf ya kalau emang keliru, yang saya tahu adalah 2017 Hololive sudah ada gitu. Dan sekarang 2021 berarti anggap sudah 4 tahun. Berarti kan butuh waktu 4 tahun untuk mencapai Iris yang luar biasa sekarang. Apalagi pas saya lihat kreditnya Iris tuh semua sektor banyak gitu. Perusahaan tuh banyak yang benar-benar turun tangan. Nah disitulah itu sampai banyak yang nge-share dan bahkan ada yang ngomen di sana. Lah itu yang 14 siapa? Emang Tokinosora siapa? Wah, saya tahunya cuman bahkan yang Hololive, saya cuman nontonnya yang ini apa? Pekora gitu apa? Jadi cuman just only one itu. Tokinosora nggak tahu siapa. Nah berarti memang jadi kan itu ada sampel di mana para penonton pun memang tidak selalu untuk search juga, karena memang apa? Karena emang ada beberapa fase bagi para penonton untuk mengetahui fandomnya seperti apa, mendalam apa gitu. Ya, karena memang ada 3 fase yang memang dari para penonton. Satu, jadi kan seluruh VTuber entusias adalah non VTuber entusias duluan kan. Nah, tiba-tiba ketika disuguhi oleh konten VTuber yang lebih exposure-nya gede, ya pastinya kalau di Indonesia Nijio Holomaha, ya trio Big Three itu, ya mereka melihatnya kan yang non VTuber entusias, oh ini apa ya VTuber, kok lucu, VTuber tuh apa, virtual YouTuber kok kayak anime ya, kok saya bisa ngobrol ya sama karakter anime ini gitu, ih kok lucu ya, bahasa Indonesia lagi gitu, iya aku mengerti gitu. Makanya kan ada sekarang kala kan kalau ada kontennya yang Inggris dikit langsung marah-marah ya. Ya karena emang udah terbiasa Inggris dan emang ya gitulah, itu nanti kita bahas ulang.
Nah di situ para penonton kan mulai mempelajari dulu, apa sih VTuber itu, dan oh ternyata saya nontonnya Muna, wih ternyata Muna suaranya enak gitu. Oli, wah bener-bener energetik misalkan. Risunya, oh dia voice-nya kuat, enak gitu. Kemudian apa si Miu misalkan Miu Otavia yang jago main Apex-nya gitu kan, lucu juga si leader ini. Tapi gak boleh disebut lucu gitu kan. Aku mah Krutel kan, apa? Pokoknya ekren gitu kan, Miu Otavia gitu kan dan sebagainya gitu. Pokoknya yang Adi Adinata, wih ganteng, dia suaranya bisa ini, apalagi ASMR jadi kucing liar, Aliza Adelia jadi kambing rebahan dan sebagainya gitu. Nah mereka kan malu awal-awal ke sana, understanding voice gitu kan, jadi mencoba untuk mempelajari itu. Dan yang kedua udah mulai jadi yang tengah-tengah, yang kedua adalah orang yang sudah mulai masuk gitu ke ya tadi istilahnya mungkin mulai mau menyentuh rabbit hole. Jadi sebelumnya rabbit hole itu diamati dulu, dicobain doang. Nah, pas sekarang udah mulai mau masuk nih, mau deketin, wah, mulai menarik ya, mulai mulai punya di OC, mulai senang dan sebagainya gitu. Mulai mulai ingin mendalami dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah baru mulai ke reguler VTuber entusias. Yang mana memang saya udah bagian ini gitu. Tapi itu dia belum tentu ingin explore juga, tapi dia udah pasti mendalam menjadi fandom itu. Menjadi Munafik lah, menjadi Resoners lah, menjadi Zomred lah, menjadi Otageng lah, menjadi Conrad lah gitu. Menjadi apa lagi? Kucing liarnya lah. Jadi itu makin mendalam jadi fandom aja. Gitu. Jadi evangelisnya si para korporat inilah. Kenapa saya bahas yang tiga tadi? Karena yang paling logis adalah mereka yang bisa mengambil potensi ke sana. Exposure yang besar tuh ke sana karena dalam hukum Pareto 80-20 itu akan selalu terjadi 80 itu disebabkan oleh 20. Dan sebaliknya 20 itu terjadi gara-gara 80%-nya itu gitu. 80 yang tadi gitu. Jadi, ketika memang exposure, engagement, wealth, kekayaan, pasar, duit, atensi, apapun itu semua 80% yang ada di Indonesia ya kan diambil oleh 20% populasi agensi yang tadi yang dapat yang atensi yang tadi, dan sebaliknya para VTuber indie yang 80% tadi populasi yang banyak cuma mendapatkan 20% atensi, engagement, exposure dan hal-hal lainnya semuanya gitu. Itu selalu berkebalikan di sana. Setidaknya patokan itu valid, silakan pelajari hukum Pareto. Tapi secara objektif memang belum. Tapi itu jadi kerangka berpikir bahwasanya akan lebih banyak ya terlihat kok gitu. Atensinya yang besar kemana sih? Makanya selalu ke sana. Makanya ke Big Three terus misalkan gitu. Ya. Nah, disitulah penonton-penonton pun belum tentu mencari tahu variasi yang lain. Tapi dia sudah bisa menjudge bahwasanya VTuber gitu-gitu aja. Padahal dia menontonnya cuman di si Big Three tadi. Belum tentu dia deketin si Nekoyama Sena, belum tentu dia mempelajari Ceris Lobelia, belum tentu belajar Suyo Hortensia gitu. Bahkan mungkin tahu misalkan Daem sama Stella karena dia memang di Muse, karena kan penontonnya anime. Ya karena memang atensinya lebih besar di sana, itu 4 juta subscriber misalkan. Belum tentu yang kecil-kecil mah diambil ya. Bagi orang yang memang sudah mulai ingin mengubah menambah apa namanya itu referensi, itu pasti melihatnya cari lagi yang Indonesia bosen nih atau lagi pengen research yang lain selain VTuber agensi ya. Ternyata yang ada yang unik nih, misalkan tiba-tiba ketemu Valentin misalkan, kemudian ketemu sama si Umisio gitu, ketemu sama si Ryoda yang doyan main Ome misalkan, ketemu Arald Kun misalkan, atau ketemunya Renbu tukang jualan top up gitu, ketemunya siapa lagi, banyak hal, ternyata variasinya banyak sekali ya. Nah pasti dia orang yang udah tahu banyaknya variasi itu, dia udah bakal mencabut omongannya gitu-gitu aja karena memang banyak variasinya. Dan apalagi kan korporat itu kan memang setidaknya kan bersifatnya kapitalis, yang memang yang penting mah kapitalnya besar, mendapatkan atensi yang besar, ya kan. Tapi kalau emang yang karena memang itu tuntutan perusahaan, ya emang talent just only talent. Makanya Lala pernah bilang talent itu belum tentu bisa ya berkarya lebih luas gitu. Barangkali emang harus sesuai standar yang ada, iya kan. Nah kalau indie kan independen tanpa dependen
tanpa ada yang depend dia harus begini dan sebagainya. Dia bebas melakukan apapun, mau jadi tukang jualan, ya kan, mau bahas tentang politik, mau bahas bahkan sekarang ngomongin seperti ini, misalkan mau bikin kajian, bikin kelas, bikin mentoring, bahkan jadi virtual artist, jadi virtual rigger, jadi apapun itu kan semuanya cenderungnya apa? Cenderung di bagian ini semua. Karena independen. Nah, penonton-penonton ini kan jadinya minatnya kan memang ya memang disuguhi oleh yang besar-besar tadi. Makanya kalau udah tahu di sana kok begini aja ya, justru kan Anda melihatnya mereka bukan kami. Ya. Itu kan Anda melihatnya yang mereka bukan kami yang di sini gitu. Belum tentu kan Anda tuh melihat kami-kami di sini yang memang under 1000 ini, belum tentu kan gitu. Tapi kenapa dengan mudahnya seperti itu? Tapi saya makanya tadi kembali lagi mewajarkan, karena memang kita lihat dulu latar belakang dia sedalam apa itu rabbit hole-nya gitu. Masalahnya kan kalau rabbit hole kan mendalam, tapi masalahnya kalau yang mau luas atau mau bervariasi ya jangan mendalam, lihatnya yang atas. Maksudnya meluas itu, bukannya mendalam tapi meluas. Karena masih banyak ada yang memang ada yang jago main fighting game ya kan, ada yang main Shadowverse gitu kan sama Blue Heaven-nya, itu kan virtual writer-nya. Kemudian apa yang main apa sih Shin Megami Tensei itu kan si Nua Watcher juga gitu. Dan yang main horor juga banyak dan hal aja banyak hal gitu. Kadang-kadang emang kurang nyari tahu gitu. Makanya saya juga sebagai pengamat pun bahkan sampai saat ini pun kayak wow, masih banyak ya gitu. Tapi memang tetap saya lihat sekeliling saya, kolega-kolega saya, teman-teman saya itu memang kontennya masih di GTS. Tapi GTS-nya itu memang menjadi ada variasi subvariasi. Udah mulai hebat dia karena mereka mempelajari ATM dulu, amati, tiru, modifikasi. Ketika sudah diamati, meniru yang sudah ada, baru dimodifikasi dengan gaya dia. Nah itu yang sudah setidaknya dia udah titik-titik mau berinovasi, tapi tidak secepat sekarang, nggak apa-apa. Tapi sudah melihatnya ke sana, tidak just only bandwagon. Ya, nah di situ ketika memang cuman blok gitu doang, ya menjadi wajar ketika Anda ya dibilang begitu ya, menurut saya sih pantas. Tapi ketika kalau Anda tersinggung, nah ketika Anda tersinggung tuh tolong perhatikan, tersinggung itu tidak selalu harus benci, enggak. Tersinggung adalah kondisi di mana hati Anda tersentuh. Hati Anda sedang diingatkan, hey barangkali ini keliru loh gitu. Nah Anda cuma ada pilihan duanya, diingatkan itu kan, tersinggung kan diingatkan nih. Nah Anda mau pundung dan marah atau maju dan oh terima kasih dan maju. Oh ternyata begini ya terima kasih. Jadi bisa elegan atau bisa marah-marah, itu pilihan hidup juga. Nah apalagi misalkan nanti saya akan bahas mungkin next episode VTuber sebagai public figure yang bakal mempengaruhi, menginfluence penontonnya, nanti saya akan bahas. Karena itu juga jadi pengaruh juga. Barangkali kalian nggak terlalu begini begitu jadinya penonton hilang misalkan. Nah, itu bisa juga. Nah disitulah penonton di sini yang ketika memang berpandangannya seperti itu ya kita bisa mempelajari ya memang menontonnya begitu aja kok gitu. Nah, tapi masalahnya ya di sini mulai mungkin penontonnya udah cukup jelas lah ya, memang ada kecenderungan yang lebih besar ya, bahwasanya memang penontonnya memang tidak senyari itu juga gitu. Belum tentu mereka mencari juga gitu. Bahkan saya pun kan belum tentu saya mencari dan menemukan VTuber yang makin unik gitu dan sebagainya. Saya juga belum tentu karena saya juga ya ada kehidupan yang lain gitu. Saya juga masih ada atensi yang lain gitu. Ya. Jadi ya kurang lebih adalah memang ya saya merasa kalau bahasa Jermannya mah sarwana gitu. Kalian sama-sama ya kontennya begitu iya. Nah minat penontonnya juga emang sukanya yang Minecraft ya Minecraft. Atau enggak memang ya emang fokusnya di waifu ya waifu. Yang sukanya di husbando ya husbando. Emang di sana dan emang mager juga ke yang lain gitu. Jadi emang sama-sama aja ya kenapa terus gimana ya gitu kan. Nah disitulah ketika kita mulai elaborasikan kedua-keduanya, bentar ya. Nah kedua-keduanya itu ya Anda bisa melihat bahwasanya ketika mereka seperti itu, nah ini kita bisa melihat nih sebagai orang ketiga melihat para VTuber yang kontennya gitu-gitu aja sama minat penontonnya gitu-gitu aja. Nah itu kan
barangkali itu adalah memang marketnya begitu ya. Barangkali memang dari sektor VTuber yang pelakunya juga emang begitu ya. Nah dari sektor yang penontonnya juga ya gitu juga gitu. Jadi memang ya apa ya, gimana ya, emang memang seperti itu adanya gitu loh. Bentar. Nah disitulah menjadi memang kita bisa elaborasikan bahwasanya memang VTubernya memang sedang tidak itu juga gitu. Apalagi apakah mereka sudah berpikir untuk lebih menjauh lagi untuk collab dengan non VTuber lah, bahkan YouTuber yang sana. Kan kita bisa lihat kan bersifatnya komunal, berarti kan emang bersama itu tuh aja ya sudah. Tapi karena banyak ya, ketika Anda dibilang begitu ya gimana lagi. Apakah Anda berpikir dengan membuat suatu turnamen yang baru-baru, kan apakah itu suatu pernahkah demikian gitu? Mungkin cuma terpikirkan, tapi orang-orang yang berani, yang memang ingin melakukan, yang ingin merealisasikan mimpinya, mereka melakukan. Karena satu-satunya cara untuk merealisasikan mimpi adalah mimpi menjadi kenyataan adalah dengan aksi. Nah, Fei Kuroda sebagai pembuat event Apex turnamen kemarin, dia bermimpi untuk waduh kayaknya asik deh Apex Legend turnamen kayak Jepang di sana, di Indonesia diadain juga. Ya saya yakin banyak yang berpikir seperti itu, tapi Fei Kuroda dia bisa turun dan melakukan langsung aksi. Sehingga dia menjadi inovator di sana. Inovator Apex Legend turnamen. Sehingga dia berkontribusi dan dia jadi harum, dan dia juga teringat gitu bahwa Fei Kuroda adalah kreator turnamen Apex Legend di Indonesia, jadi VTuber gitu. Nah berarti kan memang sebagaimana Anda berkontribusi besar di sana, Anda bakal bisa memberikan atensi di sana gitu. Nggak selalu atensi dan ya perhatian tuh nggak selalu di konten kan. Tapi kan ya tadi konsumbansi Anda tuh apa gitu. Makanya kalau Anda berpikir untuk orang lain, Anda juga bakal diingat oleh orang lain masalahnya. Ya. Bahkan turnamen Majosong juga kan ada dari non VTuber. Nah ketika itu kan diramaikan kan itu juga ikut juga. Jadi hal-hal demikian memang nggak apa-apa di lautan merah tadi yang memang mengikuti dan memang mengadaptasi, nggak apa-apa. Tapi bahkan apakah ada orang yang mengambil yang udah ada nih, tinggal di sini yang ngelakuin itu, apakah ada? Nah itu kan belum. Makanya perlahan-lahan para VTuber juga mengambil itu, posisi itu. Makanya sekarang kemarin ada Gopur dari Comrade, oke. Nah kemarin juga saya lihat Fansfield bikin turnamen Uno, bahkan ada volume 1, berarti bisa berkelanjutan, kan itu keren. Apex Legend itu season 1 berarti ada season yang lanjutnya. Itu bisa lanjut lagi. Sekarang season 2 ya. Nah itu bisa lanjut lagi. Itu suatu inovasi. Dan nah baru ketika sudah mulai variasi, ketika para penontonnya masih bilang gitu-gitu aja, dia yang gitu-gitu aja. Ya memang Anda penonton korporat kok gitu. Ya emang yang gitu-gitu aja gitu ya mereka gitu. Ya sudah, ya di situ baru memang ada cenderung saya merasa Anda cenderung berhak untuk tidak terlalu mendengarkan itu, karena memang belum terlalu valid, karena kami sudah melakukan apapun di komunitas kami. Ya kan? Jadi memang ketika memang seperti itu ya kelihatan seperti apa kualitas penonton itu kan gitu. Dan tapi nah ini yang mulai dilema gini, ini yang dilemanya nih, uniknya gini. Apapun yang penonton katakan tadi yang bilang gitu-gitu aja, ketika kita sebagai pelaku, sebagai content creator, masalahnya adalah kita menjadi cenderung mengalah. Karena memang pasarnya memang nggak minta yang aneh-aneh gitu. Nah disitulah baru ya VTuber menjadi pragmatis, tidak menjadi idealis yang ingin membuat konten atau karya yang memang unik sendiri dan emang diri sendiri. Karena pasarnya juga tidak mengizinkan diri sendiri, karena memang ketika ingin ya berkarya, ketika memang udah pengen diatensi, berarti kan harus sesuai pasar. Tapi ketika memang dari awal niatnya emang pengen konten dan unik sendiri, tapi emang nggak terlalu ingin ditonton orang, beda itu, dia bakal fokus dan nanti juga ada waktunya untuk dia terkenal, apalagi sama orang yang memang ini unik loh. Nah itu baru para penonton yang loyal sama dia. Nah itu baru orang-orang yang memang berinovasi, yang memang membuat distinctive konten, yang distinguish, yang memang unik.
meskipun sedikit aja, sedikit lebih beda gitu daripada sedikit lebih baik, Anda mendapatkan pasar itu. Dan memang nggak akan banyak penontonnya, memang nggak akan banyak subscriber Anda, penonton Anda, members Anda, tapi mereka loyal. Ya barangkali sekarang misalkan ya saya berterima kasih kepada kalian semua yang sekarang masih menonton saya meskipun pindah ke Twitch dan saya jarang konten. Tapi ketika saya live stream saya ada 5-6 orang yang hadir. Sekarang berapa ya? Sekarang yang nonton berapa saya nggak tahu. Saya dari tadi cenderung monolog. Nah sekarang ada 7 orang yang nonton. Terima kasih. Ya. Nah dari 7 orang ini kan ya emang nggak akan terlalu banyak mungkin gitu karena saya juga ya belum tentu ada orang yang nyaman dibahas begini kan. Jangankan gitu orang yang speak up saja disuruh shut up. Ya kan? Ya apalagi ini kan ini juga itu yang memang cenderungnya kurang konteks dan kurang detail misalkan. Nah ini ketika saya detail tetap aja yang nggak suka, berarti emang sejatinya emang nggak cocok dan nggak suka, udah. Ya, nah disitulah kita bisa amati kita. Itulah dinamika sosial gitu. Itulah dinamika sosial yang memang itulah kita berhidupnya di situ loh gitu. Dan Anda harus siap menghadapi itu. Gitu loh. Dan makanya daripada ya itu tadi ketika memang apakah emang Anda ingin idealis dan emang dengan konten Anda sedangkan penontonnya itu ngomongnya gitu-gitu aja, ketika beda tetap gak ditonton, berarti emang penontonnya aneh. Ya memang nggak cocok, ya udah pasar, nggak usah nyari pasar itu, masih banyak ya, masih banyak kok yang suka kamu gitu, masih suka banyak kok yang suka yang kayak gitu ya. Jadi memang benar-benar kalian tuh bisa kita belajari lah bahwasanya memang menjadi seperti itu tuh benar-benar sangat-sangat bagus gitu. Bentar. Ya. Jadi memang ketika memang Anda berbeda, gak ada yang nonton, ya emang Anda berbeda, belum tentu juga sesuai pasar, ya emang begitulah resikonya. Seperti sebagaimana saya yang ngomong kayak gini aja belum tentu pengen ditonton orang. Karena pasti wah si Propa bacot, karena udah tahu, apalagi yang udah tahu ya. Yang nggak tahu apalagi. Yang nggak tahu kita siapa, apalagi kontennya aneh, beda sendirian gitu. Wah ada nih konten kreator yang bahasnya mendalam gini-gini dan itu. Ah bacot nih, subjektif atau ya saya nggak yakin kalau dia ngomong subjektif berarti dia bisa berpikir objektif. Tapi misalnya oh ini mah cuma bacot doang misalkan. Ya saya bingung gitu kan ketika saya disebut bacot doang, free talk ngapain? Nah, dan hal-hal lainnya saya juga dari dulu juga bikin kajian diskursus Japanofilia itu ya cuman 4-5 orang, bahkan 0101 saya sebut VTuber biner. Yang nonton tuh 01 gak ada. Tapi sekarang ya saya bersyukur sekarang juga ada 5-7 orang kayak sekarang tuh ya saya bersyukur. Karena berarti saya sudah mulai ya memang gak banyak tapi ya ada perkembangan ke sana. Nah, ya itu the cost of being different itu kan ke sana, distinguish tuh gitu. Nah, masalahnya adalah mentalnya. Apakah memang mental kalian tuh para content creator bisa ke sana? Ya. Apakah bisa ke sana gitu loh. Disitulah yang menjadikan apakah Anda tuh bisa ke sana atau enggak. Dan saya merasa belum tentu orang-orang tuh bisa ya ingin meresikokan diri untuk melakukan hal tersebut. Ya. Jadi memang ya itulah memang dilematika jadi VTuber tuh atau content creator atau sebagai produsen yang membuat konten ya, yang membuat konten ingin seperti ini tapi fit marketnya nggak fit gitu. Makanya nah itu ada namanya produk market fit. Ya, saya mau ngasih tahu nanti kita jam 5 kita open ini ya. Barangkali ada pertanyaan tolong disiapkan pertanyaannya, barangkali kita bisa diskusi. Saya mau bahas dulu ini. Saya ya sampai 6 menit 5 menit 5 menit lagi lah kita bahas. Dan semoga kalian maksudnya paham ya yang saya bahas dari tadi. Ntar saya mau ngasih tahu ilustrasi product market fit. Mana ya? Mungkin disiapkan aja pertanyaannya, kita bahas bareng-bareng. Kita mungkin live stream sampai jam ya setengah 6 lah. Karena saya juga ada kegiatan lah. Bentar mana ya? Ini bagus nih. Sabar ya. Tolong disiapkan saja pertanyaannya, barangkali bisa didiskusikan. Ini gambarnya lumayan bagus nih.
Nah ini nih. Nah ini emang dari startup media gitu kan. Nah ada berita gitu. Nah ini namanya product market fit. Strong product market fit improves you most essential KPI. Nah itu kan emang produk apa namanya tuh artikelnya. Kalian bisa cek juga. Saya melihatnya gini. Dari ilustrasi gambar produk fit market tadi. Nah kita lihat gitu. Memang benar-benar kita itu ya sebagai ya itu ketika penontonnya bilang gitu-gitu aja, kitanya yang kalah. Maksudnya bukan yang kalah. Kalau kita nggak ngikutin apa yang kata mereka, kita yang kalah gitu. Kadang kalah ya gitu ya, tapi belum tentu karena emang mungkin barangkali pasar kita gak ke sana, nggak apa-apa. Itu baru tahu kan pasarnya. Tapi ketika yang umum-umum ini, yang understanding yang masih ya belum terlalu mendalam menjadi VTuber entusiasnya, mereka bakal mikir ngomongnya kayak gitu, VTuber gitu-gitu aja. Tapi masalahnya kalau kita nggak balikin, karena kita juga ada emosi jiwa juga dong, kita kan punya perasaan juga kan. Kita balikin lah, Anda nontonnya gitu-gitu aja. Kami udah beda-beda juga nggak, Anda nggak nonton. Nah, masalahnya si market cenderung pundung. Nggak akan apaan lu arogan, ya udah gua gak akan nonton. Nah, jadi hilang juga gitu. Nah, itu dilematikanya di sana. Jadi kadang ya kita juga ada emosional dong, kayak ada emosi, ada ekspresi yang dimana ya nuntut mulu berbeda gitu. Tapi ketika yang beda nggak ada yang nonton, ya ini udah gitu. Ya lu gimana? Ngomong doang nggak? Misalkan VTubernya speak up kayak gitu. Ya ternyata ya tetap aja nggak ada yang nonton ya itu. Makanya orang-orang yang memang ya itu yang memang berbeda, emang akan belum ada waktunya, emang cukup lama gitu ya sudah. Bahkan yang sama pun untuk memang dapat yang banyak juga gitu. Ya. Nah, di sini kita lihat tuh makanya ada gambar tuh produk fit market. Makanya tuh market tuh kayak gimana. Nah, fitnya itu adalah ya tadi si fit untuk penyesuaian tadinya gitu loh. Oh, thanks for following Mix Sisel ya, thank you. Nah, kita lihat gambar gitu. Ketika marketnya memang seperti itu, ya memang berpikirnya gitu-gitu aja, yang memang GTS, yang gaming talking singing, yang memang cuma nyanyi doang, yang memang pengen main Minecraft doang, nontonin Apex. Ya jadinya VTuber juga ya pragmatis karena memang pengen fit dengan market sehingga produknya sama. Sehingga jadi orang-orang yang memang cenderung pragmatis ini ya justru emang lebih fit daripada orang yang idealis inovator. Gitu loh. Kadangkala memang kadangkala emang market tuh nggak butuh yang orang idealis. Nah itulah makanya kadangkala menjadi orang-orang VTuber, sedangkan kreator adalah katanya dari create, yaitu membuat. Sedangkan membuat itu adalah pemikiran tingkat tinggi. Secara taksonomi Bloom itu adalah pemikiran tingkat tinggi, high order thinking skill, C6. Sedangkan kalau memang cuma meniru, cuma mengetahui doang mah itu C1 low order thinking skill, Anda mudah. Contoh soalnya kayak gini, ya. Dan ini jadinya seperti ini nih pertanyaannya. Ketika Anda tahu ini misalkan siapa, nah ini contoh satu soalnya, siapa pendiri bangsa Indonesia misalkan, presiden pertama Indonesia. Kalian pasti tahu kan jawabannya adalah Insinyur Soekarno, pendiri bangsa. Tapi kalau Anda C5, ya C5 kan evaluasi ya. C4 menganalisa. Ketika Anda pertanyaan bakal beda kalau C4 C5. Kenapa Soekarno menjadi pendiri bangsa? Beda. Ketika siapa pendiri bangsa Indonesia? Soekarno. Tapi kenapa Soekarno menjadi pendiri bangsa Indonesia? Oh kan analisanya panjang. Karena dia adalah pejuang begini-gini, dia belajar di sini, dia menjadi ini dan sebagainya. Kan jadi analisa. Nah itu analisa. Nah masalahnya ketika konten kreator itu adalah dari C6 taksonomi Bloom, kalian bisa cek taksonomi Bloom tuh C6 meng-create, membuat. Apakah Anda bisa membuat? Nah itu makanya konten kreator ngakunya konten kreator, tapi kalau kontennya memang mengimitasi ya belum tentu jadi kreator masalahnya gitu. Tapi kalau udah bisa ATM baru kreator. Yang bisa mengambil di sisi differentiation-nya ada. Menjadi pembedanya aja baru itu kreator. Kan yang create gitu. Kalau sama ya create apa? Ya itu aja gitu. Itu secara bahasanya gitu. Nah, jadi kurang lebih ya begitulah dilematika ya. Ini kan ramenya sosialnya begini ya, ketika penontonnya begini,
VTubernya begini, jadinya nggak fit gitu. Nah makanya ya kadang-kala apakah memang kita ingin sesuai dengan market atau emang tetap idealis, itu tetap pilihanmu. Tapi yang pasti Anda berhak menjadi siapapun Anda gitu. Mau jadi si penontonnya yang ngomong gitu mulu, VTubernya gitu-gitu aja, silahkan, terserah. Bagi VTubernya yang memang minat penontonnya gitu-gitu aja, ya udah, makanya saya ikutin. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu kenapa Anda melakukan itu. Pokoknya kalau Anda alasan ke sana, Anda itu oke. Tuh, itu sudah menunjukkan kita sudah 1 jam live stream dan saya sudah membahas cukup panjang. Semoga kalian bisa mendapatkan poinnya dan silahkan barangkali kalau ada pertanyaan kita bahas bersama-sama, kita bisa diskusi sampai ya mungkin sebelum maghrib. Ada 30 menit, boleh silakan disampaikan pertanyaan. Tadi ada pertanyaan, nanti saya baca aja bentar ya. Saya lampu. Oke. Pokoknya jangan takut sama orang yang memang ya cuman ngasih tahu doang tanpa ada analisa gitu kan. Kritik tuh analisa, argumen analisa, bukan ngeledek orang. Ngeledek orang beda lagi, itu menghina beda lagi. Kritik tuh ada analisa argumen gitu. Apa kenapa begini? Kamu kasih pandangannya karena begini, alasannya begini, landasannya begini. Itu baru kritik. Kalau memang cuman hehe dan ngeledek doang, oh udah itu mah ya itu baru pantas nggak usah dibaca. Lepas aja gitu. Nah, oke. Tadi saya ada ini ya, bentar saya baca dulu dari atas karena sejam saya nyerocos ya. Biasa, saya emang begini orangnya. Thank you absen bla bla bla. Lanjutkan terus, thank you. Apa nih maksudnya? Oh iya iya. Mungkin ada yang stream debus biar nggak dikatain itu tuh aja sih. Serem juga. Udah kayak template aja satu VTuber main game A semuanya ikutan. Betul. Ya itu memang ya butuh energi juga untuk berinovasi ya begitulah. Ya Naoki, makasih sudah datang. Arwah Rene cover lagu juga sama. King Kanaria tuh banyak banget sampai ada yang bikin compilation 30 40 50. Ya, berarti kan bukti banyak ya. Kemudian tapi Rene juga nih, tapi mostly orang kalau yang aku temuin, orang yang nonton VTuber mostly bukan mereka nonton kontennya tapi caranya itu sih yang aku temuin ya. Betul, ya itu makanya ada alasan di mana memang mereka ini emang ya kontennya mah sama aja tapi ya udah gitu. Bahkan ada yang bilang belum cover King karena belum jadi VTuber ya, tadi saya bahas makanya. Nah, kalau yang bandwagon Prof gimana tuh? Nggak apa-apa ya, memang dia mampunya segitu bandwagon, ya udah nggak apa-apa. Dan kadang-kala yang bandwagon lebih narik gitu. Jadi nebeng sama yang sudah besar kita tebeng, ya kadang-kala bisa exposure lebih tinggi. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia tahu alasan dia bandwagon emang buat ngeakselerasi, mempercepat exposure dia. Ya udah itu. Berarti pandangannya ke sana. Dan itu valid, nggak apa-apa, lanjutin aja. Yang penting Anda tahu alasannya gitu. Saya mah yang penting mah mau jadi orang yang inovator, mau beda sendiri, mau yang ikut-ikutan orang gitu, nggak apa-apa. Yang penting ketika melihat kiri kananmu membuat Anda iri, ya itu salah sendiri lah bahasanya. Kenapa nggak ajak collab aja gitu. Nah ini Roan nih, karena ya kita tentu ngelihat traffic emang sih bagus, tapi jadi stagnasi aja kalau misalkan jumlahnya kebanyakan ya. Mitos VTuber harus cover King, harus debut perkenalan, harus ikutin game yang lagi trending gitu. Nah itu kan menjadi mitos, berarti kan sudah saking terbudayanya kan ke sana. Ada kok VTuber yang non GTS tapi yang begitulah viewernya masih rendah, ya iya gimana, saya juga ini talking doang kan, saya juga bedanya di analisa doang gitu. Dan makanya saya juga ikut-ikutan kok, sama santai. Roy, berinovasi perlu unik rek sih rarebot dan masih gamble, jadi ya sebelum keluar effort dan jadi nol mending cari jalur aman. Nah itu memang gak apa, makanya jalurnya memang ke sana oke, tapi emang dari awal lahir langsung beda, wah itu keren. Hebat aja, berarti dia energinya besar gitu ya. Tapi terkadang sudah cari jalur aman, sudah jadi jalur comfort zone, menjadi breakthrough harus dari diri sendiri dan siap merugi. Betul, emang investasi. Kalau misalkan tidak laku, salah satu mitos VTuber gak boleh explicit word. Nah itu mah bisa-bisa aja, cuman ya orang-orang gak emangnya orang-orang nyaman gitu selalu aja bilangnya begitu terus.
Ya kalau bagi yang nyaman kan emang gitu, orang yang ngomongnya sembarangan akan didekati oleh orang yang sembarangan juga kan, ya udah. Ya gitu aja itu mah hukumnya gitu. Orang hanya melihat dari hasilnya tapi prosesnya terkadang orang tidak tahu. Ya gimana? Ya itulah makanya konten kreasi juga belum tentu kita ngasih proses gitu. Sedangkan kalau proses dikasih tahu kan barangkali itu rahasia perusahaan. Dilema kan? Orang hanya melihat hasilnya, ya emang hasilnya begini. Rainbow taunya gegara turni MJS. Oke, dia jadi organizer. Oh iya iya. Ngomongin ributnya dua korporat langsung kabur dari masa. Banyak VTuber yang 2K under itu banyak yang sebenarnya potensial bagus. Ya memang banyak banget. Makanya saya pengen ngedorong tapi saya juga masih 300 gitu. Ini aja Twitch saya juga baru 100 dan terima kasih sudah follow ya. Yeay, saya sudah mendapat 109 follower. Terima kasih. Ini saya juga hitungan Twitch sama YouTube saya juga merasa beda gitu. Ketika saya melihat senior saya Katsukidi di follow 1500, saya merasa dia gede banget. Saya melihat Rena juga, saya lihat dia dapat 100 follower juga, buset. Soalnya saya merasa Twitch masih belum sebanyak itulah gitu. Jadi kayak merasa ada subjektif pandangan tentang Twitch itu masih belum tentu ingin follow lah atau banyak gitu. Karena emang apa namanya tuh kontennya beda gitu atau enggak bahasanya mah marketnya kurang gitu. Saya masa kayak gitu ya. Jadinya saya merasa 100 juga udah yuhan gitu. 100 itu adalah sama dengan 1000-nya atau 500-nya subscriber YouTube misalkan gitu. Tapi nggak tahu ya, itu mah hanya pandangan saja, subjektif saya aja. ITS-nya ATM haruslah. Harus turnamen Mayongso ada juga di Jepang tapi entah kenapa di Indonesia tidak laku, entah kenapa di Jepang laku ya. Mungkin ya tadi ya market fit makanya. Ya itulah makanya emang kadangkala butuh ya market fit itu sih. Emang udah bener. Makanya yang lakukan di sini kan masih Mobile Legend ya, makanya lihatnya yang umum aja. Seperti itu. Halo Kamiri. Oh ya, thanks for coming. Arunika Hikaru, Prof mau nanya apakah selalu mengikuti pasar itu menjadi hal yang membuat seorang VTuber tidak bisa mengembangkan channelnya? Prof tidak. Saya jelas bilang tidak. Ya. Jadi banyak metodenya ya. Barangkali memang menjadi berbeda dari awal, itu berarti dia sudah tahu mau ngapain. Itu kuncinya. Tapi ketika orang yang mengikuti pasar, ada yang memang gak tahu mau ngapain sama yang tahu mau ngapain. Nah kalau yang memang gak tahu mau ngapain, nah itu yang memang sulit untuk mengembangkan channelnya. Karena dia lagi nyari dulu alasan untuk bertahan hidupnya itu di sana. Tapi ketika ada orang yang memang GTS tadi, yang kontennya emang itu tuh aja tadi, yang dianggap itu tuh aja, tapi si orang ini tuh emang jagonya di sana, pasti dia kan tahu mau ngapain, makanya dia bakal bertahan, bakal ke sana, dia bakal berkembang dan berkembang beneran. Beberapa orang yang saya tahu ya misalkan yang memang di singing dan emang dia jago nyanyi dan emang bikin lagu, cover lagu, itu bener jadi ya karena emang itu anggaplah itu kan sama misalkan GTS tadi singingnya tadi, anggaplah itu Lautan Merah, tapi kan dia berhasil karena dia tahu mau ngapain dan dia tahu apa yang memang pasar inginkan dan emang dia juga jago dan fit dengan market, ya kan? Nah disitulah orang yang tahu dirinya sendiri, tahu diri tadi, dia bakal mengetahui bagaimana caranya dia membawa dirinya. Makanya barangkali orang yang memang nggak bisa mengembangkan diri tuh sebetulnya bukan di pasarnya tapi dirinya, all about mindset gitu. Dan saya pernah ngasih tahu kemarin bahwasanya pikiranmu adalah plafon sebagaimana seberapa Anda naik kelas gitu. Ketika Anda berpikirnya memang ikutan yang Lautan Merah tapi tujuannya adalah untuk nyaingin Andi Nata, kan gede banget tuh. Baru Anda berpikirnya bakal membuat Anda tuh effortnya bakal lebih gitu. Tapi kalau memang cuman ingin ngalahin Haru, wah itu mah Anda besok juga bisa ngalahin saya gitu. Itu terlalu kecil. Makanya ya tadi mimpilah sebesar mungkin sampai ujung semesta gitu. Kalaupun Anda gagal, Anda tetap jatuh di antara bintang-bintang. Itu kan indah gitu. Nah makanya mengikuti pasar itu bukan jaminan untuk tidak mengembang, tidak. Yang jaminan untuk tidak mengembangkan terkembangnya suatu channel adalah diri sendiri yang nggak mau mengembang. Ya. Suatu jaminan adalah dia tidak melakukan apapun gitu.
Bahkan cuman mabar doang tujuannya, tidak melakukan apapun. Nah, pokoknya yang tidak melakukan apapun itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya dia mabar, dia collab sama kiri kanan dan sebagainya, nanti juga naik juga sendiri tapi lama. Ya memang effortnya juga kurang kan. Memang dia set set plafonnya juga atau set nomornya kan cuman targetnya 20 doang gitu. Tapi ketika memang 100, Anda potensinya bakal lebih dari 20 dong dapatnya, mungkin 30 gitu. Ya analoginya kan begitu, ketika Anda set targetnya cuma 20, ketika Anda dapatnya 30%, ya Anda cuma dapat 6 orang atau 6-nya 6 lah, 6 buah. Tapi ketika Anda targetnya 100, persentasinya 30%, Anda dapat 30 tuh, lebih dari yang 20. Nah, makanya memang harus ya itu tadi, makanya saya suka bukan apa aja ya konten yang menarik, apa aja ya menjadi VTuber, barang-barang dan sebagainya. Tidak bukan ke sana. Jawab dulu kenapa Anda harus jadi VTuber. Kenapa nggak jadi YouTuber aja? Sekarang aja udah mulai banyak VTuber yang hybrid kok, yang sudah mulai have reveal kok. Mungkin tren baru nanti gitu. Ya kenapa harus jadi VTuber? Ya itu pikirin juga. Ya itu pokoknya pikiranmu itu yang menjadi awalan seberapa Anda naik kelas. Meskipun Anda kecil, memang secara kuantitas Anda juga kalau emang Anda merasa jadi percaya orang, berarti Anda memang besar gitu. Tapi memang kuantitasnya kecil, belum aja. Ya. Jadi kalau memang pokoknya kalau ngikutin pasar itu bukan jaminan Anda tidak naik kelas, tidak. Ya. Tapi memang benar-benar ngikutin pasar dengan caramu dan kamu nambahin skillmu, nambahin pemikiranmu, nambahin effortmu, baru itu yang maju. Kalau just only ikut-ikutan doang, nah itu yang kurang berkembang. Ya gimana orang ikut doang. Tapi memang kalau misalkan imitasi dan nantinya inovasi gitu, nggak apa-apa. Nah nanti secara perjalanan nanti juga kamu kepikiran gitu, kontennya gini-gini doang gitu. Kamu sendiri yang mikir gitu, gini-gini doang, ya udah deh saya turun aja. Maksudnya kontennya mau yang lain gitu. Nah itu Anda kebayang nanti, kerasa ya. Nah itu bakal kerasa tuh di situ karena Anda apa namanya itu sudah berpikir sejauh itu dan Anda akan berpikir lebih dahulu lagi. Gitu ya Aronika kurang lebih. Hal yang membuat jaminan tidak mengembang channelnya dirinya sendiri gitu, bukan ngikutin pasar. Mau ngikutin pasar, mau bikin pasar sendiri, yang penting dia mikir aja. Kalau nggak mikir, ya udah gitu kan, cogito ergo sum gitu. I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Makanya kalau mau dianggap ada ya mikir. bukan I believe therefore I'm right gitu. Aku yakin maka aku benar, yang lain salah. Nah itu post truth sekarang. Ya gitu ya Runika ya, semoga menjawab. Roa, bos aku yang lihat alasan pasar gak mau karena mereka menganggap segmen yang baru terlalu rumit atau complicated, sebab keduanya bisa karena sudah terlalu nyaman dengan yang ada sehingga susah move on dengan yang baru. Nah itu makanya udah ada penonton juga males effort, ya udah diam aja ikutin aja yang ada gitu. Tapi dia ya cukup berani untuk bilang gitu-gitu aja, makanya wah ini keren juga nih gitu. Nah masalahnya kadang jadi ada asosiasi di mana dianya pakai PP anime ngomong kayak gitu, jadilah omongannya jelek gitu. PP anime nggak, argumennya nggak valid. Nah itu kan awal mula PP anime argumen nggak valid karena emang ya kurang kuat argumennya dan emang aneh-aneh. Ya makanya saya juga terimbas gitu kan, saya kan anime, makanya argumen saya gak valid sama semuanya. Gak apa-apa, saya mending argumennya gak valid, berarti kalau Anda tersinggung berarti Anda gak valid juga. Perasaan Anda gak valid gitu. Kalau saya masih seneng kalau dianggap gak valid gitu, biarin aja. Jadi saya bisa koar bebas gitu, karena saya pakai PP anime. Karena PP anime itu kan gak valid, ya udah. Nah, si Roy ini ngejawab si Arunika tadi nih. Kalau pandanganku, kalau ngikutin pasar tergantung flow pasarnya. Kalau selama pasarnya berkembang, justru ngebikin VTuber itu berkembang juga. Justru agak kebalik dengan melawan arus pasar, masih gembel. Kalau hoki ya Anda dikenang sebagai VTuber yang melawan flow pasar sih. Nah, itu kuncinya, benar. Ketika Anda yang ngikutin, ya Anda juga bakal, pokoknya kalau Anda ngikutin, Anda sebagai bakal, mirip si ini ya. Nah, apakah Anda siap gak dimiripin kayak gitu? Identitasnya tuh dimiripin orang gitu. Anda jadi shadow bagi orang yang besar gitu. Karena Anda mengikuti orang yang besar, ya Anda menjadi shadownya orang besar. Ya itulah resikonya.
kalau emang Anda berhasil. Nah itu makanya emang kata Roy bilang tadi gamble, ya memang gamble. Begitulah. Memang cukup. Ya itulah makanya lumayan berat gitu. Makanya saya juga diskusi pedofili sampai sekarang udah episode 21-an. Yang nonton masih segitu-gitu aja, gimana ya? Emang orang-orang kan kadang-kala ketika saya membahas drama, saya itu seolah-olah membahas drama gitu dengan cara saya, dengan cara kami, dengan pakai argumentatif yang pakai metode-metode yang ada. Ternyata tetap aja disebutnya wah, tukang drama. Wow. Sedangkan dia sendiri yang memang bahas di Facebook, argumennya ya cuman login. Kadang bingung itu siapa. Nah itulah, itu post truth namanya. Ketika yang memang metode orang lain salah, saya yang benar gitu. Nah itu tuh saya juga bingung tuh yang kayak gitu, makanya udahlah mending dianggap kalah dan udah gitu. Saya kalah, saya malas. Ya bingung debatnya apa gitu, kalau emang apalagi nyerangnya profesornya anime apa gimana ya, kayak nyerang gitu nggak lihat argumen yang memang kalimat-kalimatnya. Ya udah saya mundur ya, nggak akan bahas lagi ya, saya iyahin aja. Ya gimana, bingung saya mau ngelawan apa, argumennya juga nggak valid, saya anggap nggak valid gitu, dia juga nggak jelas gitu. Mau bahas apa sih gitu, jadi saya nggak akan bahas. Cara melawan flow pasar adalah cobalah berpikir bagaimana caranya dengan konten yang ada dibuat semenarik mungkin. Nah itu makanya packagingnya. Nah itu benar-benar emang. Nah itu makanya konten kreator tuh nggak ya gimana ya, gampang-gampang susah gitu loh. Kayak tinggal ikutin aja kontennya begini, kamu juga nanti dapat ini. Ya gimana? Ya memang mudahnya begitu. Tapi kalau memang Anda berpikir wah ternyata kontennya dia nyanyi atau enggak dia ke gaming, ya dia seni apa? Idola saya tuh yang nonton main gamenya tuh adalah main live streaming game misalkan. Tapi ketika dia maininnya begini, saya mah pengennya walkthrough lah gitu. Karena dia mah kan lucu nih, misalkan dia mah setiap kali dia live streaming, dia mah main game itu didaberin gitu. Nah itu misalkan itu pembedanya di sana. Untuk dia uniknya. Nah kamu apa? Saya juga main game, tapi saya mah mainnya walkthrough gitu. Jadi apapun yang bersifat itu harus semuanya dikelilingi semua walkthrough-nya gitu. Benar-benar harus jadi guidance gitu. Karena kan walkthrough kan kayak kayak guidance ya, kayak semuanya dipreteli gitu. Tapi kan beda sama yang memang speedrunner. Yang penting saya cepet beres cepet gitu. Nah, itu kan beda lagi. Karena memang cuma gacha doang, apa wailing ya apa? Wall apa sih? Pokoknya ngegacha mulu gitu, ngawin duit. Ada ya itu kan uniknya di sana. Nah, itu kan keunikan tersendiri itu tuh di sana gitu. Again, jadi dihitung self marketing ya. Dan benar itu subjektif ya, memang subjektif. Makanya kita harus memainkan subjektivitas itu. Kemiri ikutan market penting, tapi tetap harus punya uniqueness biar lebih terlihat, in my opinion. Yes, kemiri. Betul, saya juga sepakat. Saya juga kan saat ini juga dua-duanya ikutin pasar apa ya. Tapi masalahnya kalau emang ikutin pasar tuh kayak saya nggak sanggup gitu. Main game nggak bisa, laptopnya nggak kuat. Jadi ya udah deh yang semampunya. Jadi emang saya juga anggaplah saya juga nggak se-effort itu kok. Jadi omongan saya juga ini semua otokritik kok ke saya sendiri gitu. Saya effortnya kurang, planningnya kurang, kontennya nggak ngikutin pasar juga enggak. Kayak misalkan kemarin kayak VTuber kemarin tuh nge-share tentang apa, kalau Anda love banyak, saya akan jawab ini misalkan apa yang bandwagon itu apa sih? Pokoknya kurang lebih yang tentang ditanya-tanya itu loh, kalau love banyak ya itu saya jawab gitu. Saya nggak ikutan karena ya apa namanya itu banyak kerjaan apa gimana. Jadi memang saya effortnya nggak gede kok, makanya saya legowo, saya menerima diri kalau emang yang follower Twitch saya cuma 100, subscriber YouTube saya cuma 300, nggak apa-apa karena emang effort saya rendah kok. Ya udah gitu. Nah itu yang apakah siap gak para content creator tuh merasakan seperti itu gitu. Kalau effortnya rendah ya bakal dapat rendah, kalau emang effortnya tinggi bakal dapat tinggi ya. Tunggu waktu aja. Kalau belum, tunggu waktu aja. Nah Roy nih, Prof kenapa audiens terkadang lebih prefer ke konten yang sifatnya destruktif and cenderung insanity? Ya kayak saya bahas diskusi terbuka rame banget sampai kudu aku hapus saking agak serem. Saya merasa kalau konteksnya diskusi terbuka yang itu memang kamunya yang nyulut sih. Ya not gonna lie, memang ya kamunya memang apa ya, cenderung bahasanya memang bagus tapi terlalu ofensif, jadinya orang-orang ya jadi kamunya ofensif. Meskipun kamu mencoba untuk membahasnya cukup baik ya argumennya. Nah
banyak yang lain dia tuh nggak biasa berargumen. Jadinya tuh keburu panas gitu. Jadi memang nggak semua orang bisa ngomong kayak gitu ya. Jadi ketika kamu kemarin itu saya kritik kamu ya kayak emang menyulut, makanya saya langsung nggak suka juga sebenarnya ke kamu juga. Ya udah, saya nggak suka juga, tapi ya udah biarin aja, saya lihat dulu. Ternyata memang lebih ketika kamu mencoba lebih nge-touch boundaries gitu kan, lebih biar naik tensi itu, mereka langsung bakarnya panas banget gitu. Nah, berarti memang terbukti bahwasanya orang-orang itu belum tentu bisa diajak diskusi. Orang-orang tuh belum tentu bisa diajak ngobrol, ya dengerin orangnya bahas ininya gitu. Nah, itu memang jarang ya, gimana gitu orang ya. Maksudnya ya nggak semua orang memang berpikirnya mendalam ya, tadi kan taksonomi Bloom tadi berpikirnya mendalam nggak, menganalisa tadi kah, atau mengevaluasi tadi kah, mengcreate sesuatu kan belum tentu gitu. Barangkali emang cuman hahihi jadi VTuber juga, apalagi cuman jiwanya kayak cuman begitu doang gitu kan. Jadi memang kayak misalkan apa namanya tuh ya, ketika destruktif dan insanity itu emang ya gimana ya. Ya saya kan pernah bilang gitu, insanity and sensasional gitu kan, seksualitas itu lebih mudah tersebarnya daripada kebaikan. Saya pernah bikin gitu kan. Jadi ya saya sudah ya, ketika kontennya yang kayak begini, ya kata orang-orang sih enlightenment dan sebagainya, ya karena begitu saya juga nggak ada yang nonton, ya gimana gitu. Ya itu resiko saya barangkali gitu. Tapi ketika memang toksik, yang memang itu karena emang ya mungkin kan barangkali itu representasi diri gitu, emang preferensinya ke sana gitu, emang senangnya kontennya ke sana, jadi merasa dirinya gue banget momen gitu. Jadi ketika si konten kreatornya begitu, saya juga kayak gini, jadi deh terwakili. Nah misalkan gitu kan, barangkali ada yang ngerasa terwakili, jadi ini gitu. Ada juga yang memang kayak ke saya kan gitu, saya juga merasa terwakili Prof gara-gara Prof dengan bahasanya begini, karena saya emang nggak bisa ngomong tapi pemikiran saya kayak gini gitu, atau saya paham lah meskipun emang ada beberapa yang beda, tapi makanya sudah terwakili kan gitu, makanya ada yang nonton ulang saya. Nah itu berarti kan cocok. Nah itu makanya echo chamber dan komunalnya tuh kuat gitu. Jadi memang benar-benar ya yang ya tadi aja ya, tadi yang kemarin juga ada yang memang bilang suatu hal juga kan dilawannya wow gitu. Tapi ya tapi kan emang itu mah emang timbal balik yang cocok sih. Karena apa? Karena memang pakai majas sindiran, ya dibalas juga pakai majas sindiran juga gitu. Tapi yang pasti mah ya, kalau yang valid ya menurut saya yang valid itu kalau misalkan lagi sindir balik aja gitu. Enggak langsung orangnya serang pribadinya, enggak. Kan emang kan kita berargumen gitu. Ada hierarchy of disagreement gitu. Jangan nyerang orangnya lu botak gitu. Tiba-tiba lu botak kan bingung. Kita lagi kritik-kritikan malah lu botak gitu. Enggak cocok lah. Gitu sih. Jadi emang ya saya sih merasa gini sih Roy, kalau ketika Anda bertanya kenapa prefer konten yang destruktif dan cenderung insanity, ya saya sih merasa bukankah Anda juga salah satu orang yang suka ke sana. Kalau Anda nggak suka kayak gitu, Anda nggak akan kayak kemarin kok. Bahkan Anda juga mungkin nggak akan kayak kemarin kalau emang Anda nggak destruktif dan insanity gitu. Barangkali jadi pertanyaan untuk diri sendiri kok. Ya, jadi aneh juga sih itu pertanyaannya, tapi ya karena saya juga kan melihatnya Anda branding kan kayak gitu kan. Kalau Anda pokoknya kalau apa yang Anda lakukan kan itu yang Anda nilai gitu. Nilai Anda kan seperti itu. Membahas drama dengan cara yang edukatif gitu. Edukatif sih nggak tahu ya. Saya mah lebih ke argumentatif sih, kayak menjelaskan aja, ada arguenya gitu. Ya itu kadang saya suka lupa field orang beda-beda, namanya aja juga terbuka. Nah ya itulah, ya itu mah anggaplah dosa dirimu aja, itu mah ya terserah mau lanjutin monggo, terserah dan sebagainya gitu. Saya juga nggak bisa ngontrol orang gitu, saya cuma bisa mengamati doang gitu. Oh ternyata si Roy begini, ya udah gitu. Oh ternyata orang begini, oh oke. Ya sudah, ya gimana gitu. Dah toh memang orang-orang belum tentu membutuhkan solusi kok gitu.
Orang-orang kadang membutuhkan kenapa bisa begini gitu. Orang-orang masih pengennya begitu doang. Dan ya begitulah, makanya kurang lebih ketika Anda dianggap berbeda, ya sedangkan si Panji Pragiwaksono aja menyarankan jadilah sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Tapi jadi berbeda kita kadang diremehkan orang, dipandang sebelah mata. Makanya ya gitu terus gitu. Ya mungkin apakah emang itu hukum alam kalau emang gitu terus gitu. Kalau emang tahu gitu terus ya nggak apa-apa deh, mending lanjutin aja gitu. Ya yang penting mah kalau memang field orang ini tersinggung ya kita langsung siap ya mohon maaf aja gitu. Ya saya juga suka belajar begitu kok gitu. Yang penting mah dia tahu gitu alasannya ke sana gitu. Gitu sih. Ada lagi kah pertanyaan? Wah, kayaknya sudah mulai ini ya, kayaknya udah mulai maghrib juga, kayaknya mungkin mau pada ibadah jadi berkurang intensitas chatnya. Tapi nggak apa-apa. Dan saya juga memang niatnya cuma sejam setengah ya. Jadi memang 4 menit lagi mungkin mau TLDR aja, mungkin bukan TLDR ya, anggaplah simpulan gitu. Jadi kurang lebih antara VTuber kontennya gitu-gitu aja atau pasar minatnya gitu-gitu aja ya. Para penontonnya yang memang minatnya gitu-gitu aja, saya merasa keduanya memang iya. Satu sisi memang dari VTubernya memang masih berprinsipkan ya ngikutin apa yang ada karena memang motivasinya masih belum banyak yang memang ingin berinovasi, punya konten original yang memang setidaknya kalaupun sesuai GTS tadi yang memang Red Ocean, lautan Samudra Merah, tapi ada pembedanya apa gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya, itulah. Tapi memang resikonya adalah dipandang oleh orang-orang yang para penontonnya pun bilang gitu-gitu aja. Nah, bagi penonton juga kenapa gitu-gitu aja? Ya menurut saya memang mereka ya memang nontonnya gitu-gitu aja juga gitu. Belum tentu mereka se-explore kami, siapa tahu kita semua belum tentu sama yang lain gitu. Padahal saya udah mendata VTuber ID yang 800 orang itu. Ya lihat aja tuh beda-beda tuh. Kalau emang sama ya oke, tapi kan di sana tuh ada yang beda gitu. Ada yang bahas hukum, ada yang jualan gacha gitu, ada yang main ini itu gitu, ada yang memang nyanyinya jago, ada yang memangnya meme gitu, ada yang memang kayak risotto gitu, apapun yang dilakukan diikuti orang gitu. Dan sebagainya ya. Jadi memang saya cenderung melihatnya ya berkesimpulan emang penontonnya juga memang ya gitu-gitu aja gitu. Jadi memang marketnya begitu gitu. Nah ketika dielaborasikan ya tadi produk market fit, memang ujung-ujungnya adalah memang kita kalau memang mau sesuai mendapatkan yang memang ya angka-angka itu, ya resikonya adalah Anda harus fit dengan market ya. Nah ini nih si Rohan nih bilang kesimpulannya kenapa VTuber berasa gitu-gitu aja karena kita sebagai konsumer maunya yang gitu-gitu aja. Yes ya. Jadi memang benar-benar ya gimana ya, antara VTuber kontennya gitu-gitu aja atau apa namanya itu penontonnya gitu-gitu aja. Ya justru memang VTubernya gitu-gitu aja karena penontonnya memang ingin yang gitu-gitu aja. Jadi ya menjadi wajar VTubernya gitu-gitu aja. Dan emang saya merasa menyarankan emang nggak apa-apa, mending gitu aja gitu. Karena barangkali yang dari kalian bisa dialihkan ke yang lain gitu. Apalagi kalian kalau kerja, kalau kuliah gitu, kalau ngajar ya jadilah hobi aja gitu. Kalau emang kalian merasa cenderung kayak secondary job ya memang bahkan full timer job misalkan, nah itu baru mikirin sedalam apa gitu. Kalau misalkan kayak agensi tuh mikirinnya mendalam, itu wajar banget kok gitu untuk kayak eh ya berpikirnya bener-bener gimana caranya market dengan fitnya itu. Kalau agensi baru ke sana. Tapi bagi yang indie mah belum tentu harus ikutan market, nggak masalah. Tapi ya risikonya adalah ya marketnya belum tentu nge-reach Anda gitu. Ya sebagaimana saya gitu, saya juga belum tentu nge-reach orang-orang pada nge-reach saya gitu. Penontonnya juga cuma Yangka bilang ara-ara, iya itu pasarnya begitu. Makanya sampai beberapa VTuber terutama yang cewek kan, saya juga gak nyaman sih kalau emang digituin kayak Kak bilang ara-ara. Apa sih gitu ya, itulah resiko dari dunia komunitas yang memang penuh dengan destruktif dan insanity ya itulah jadinya. Makanya saya sarankan ke anak-anak tuh bahwasanya belajarlah menjadi teratai yang mekar dan indah di tengah yang air yang keruh gitu.
Makanya saya sampaikan ke sana terus gitu. Kalian tuh jadi VTuber tuh ya nggak apa-apa, pasti capek ya emang iya gitu. Ya gimana kita menghibur orang tapi orang lain merasa tidak terhibur ya udah gitu. Makanya ya kadangkala apa ya? Apakah memang menjadi penghibur tuh harus jadi menghibur orang? Makanya karena saya juga bingung karena sejatinya saya personally saya merasa belum bisa jadi penghibur orang. Saya cuma membuat orang lain mikir gitu. Makanya konten-konten saya tuh jarang yang menghibur gitu. Karena saya bingung menghibur orang kayak gimana. Barangkali saya juga butuh orang yang menghibur saya gitu. Tapi saya dengan melakukan seperti ini saya merasa terhibur kok. Ya, jadi memang ya itulah yang memang menjadi ironi di antara kita semua dan memang itulah eh, pasarnya dan ya nggak apa-apa. Itulah yang akan kita rasakan ke depannya dan ya makanya secara umum jadi kan ada namanya kan deduktif kan usus ke umum gitu kan. Bahwasanya memang ketika memang kecil-kecilnya gitu-gitu aja si VTubernya, penontonnya juga gitu-gitu aja yang memang minat penontonnya. Ditarik ke umum ya, kesimpulan umum melihat dari makro, ya kesimpulannya memang VTuber Indonesia mau konten kreatornya, mau penontonnya ya emang gitu-gitu aja. Ya udah. Dan saya yang memang kata orang yang saya mencoba jadi membuat inovasi terus gitu. Saya merasa kalau emang kurang ya nggak ya memang begitulah resikonya ya udah. Nggak apa-apa. Ya makanya setidaknya orang-orang yang kalau soalnya gini, kalau personalis saya niat menjadi VTuber tuh emang yang penting saya bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang lain dan emang ketika saya bermanfaat berarti saya udah berhasil. Saya nggak tahu subscriber saya berapa dan sebagainya. Emang saya juga ada jiwa, saya juga nggak munafik kok pengen subscriber banyak biar makin saya bisa mendengarkan aspirasi kawan-kawan semua gitu. Tapi karena memang jalur saya memang belum tentu ridho ikhlas untuk melakukan apa yang memang pasar inginkan. Ya itulah jadinya saya masih anggaplah elitis gitu. Masih elit yang memang nggak mau turun ke sana gitu. Mungkin belum ya, bukan gak mau. Karena memang ya tadi kadang-kala emang harus merendah dulu, harus ikutin pasar dulu baru idealis katanya sih gitu. Yang saya tonton bagi tutorial atau para para apa namanya itu yang suka ngasih saran gitu kan tutorial. Tapi ya gitulah. Gitu paling mungkin ya. Bentar, kemiri sampai ke normis Pak VTuber sama dengan yang ara-ara ya lucu ya sedih liatnya. Ya itu makanya lucu meringis sedih ya sedih meringis juga gitu. Roa kecuali kalau bisa menyasar normis orang yang belum pernah nonton VTuber itu baru luar biasa. Betul. Oke, mungkin segitu aja dulu kali ya. Kita sudah